Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama belajar firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hari ini kita akan belajar satu tema, sungguhlah Yesus mati bagiku. Sebelum bersama-sama kita belajar, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Bapa bagi kami masing-masing, sehingga hari baru boleh kami terima daripadamu. Sebelum kami melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mengerti isi hati Tuhan dan taat dengan setia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu baik kepada manusia. Dia menciptakan manusia dengan begitu rupa, dengan berbagai kelengkapan, agar manusia mampu melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini, meneruskan keturunan, mengelola bumi, dan mendapatkan berbagai hal melaluinya, baik itu harta, kedudukan, nama baik, dan lain sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu yang jauh lebih penting, manusia diharapkan untuk memuliakan Allah dalam kehidupannya. Memuliakan Allah sering dilupakan oleh manusia karena manusia cenderung menikmati dosa yang telah membelenggu, mengikat sekuat-kuatnya. Perlu diketahui, dosa tidak melulu hanya berupa tindakan pelanggaran dengan sengaja, tetapi setiap keinginan melakukan tindakan kejahatan adalah lebih busuk daripada kejahatan itu sendiri. Perbuatan dosa adalah pertanda dari hati yang berdosa. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Dosa senantiasa melibatkan hati, melibatkan akal budi dan kehendak manusia. Ini benar seperti jelas nampak dalam peristiwa dosa pertama di Taman Eden. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma pasal 5 ayat ke-19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Perhatikanlah ayat ini. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itulah sebabnya semua manusia tanpa terkecuali memerlukan pertolongan dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama dituliskan demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Peraturan korban hanyalah bayangan, bukan hakikat keselamatan. Peraturan korban berulang kali setiap tahun tidak dapat menyempurnakan manusia. Selanjutnya dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ketiga dituliskan demikian,
Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Peraturan korban justru mengingatkan manusia tentang adanya dosa, maka tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-10, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 dituliskan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pengorbanan tubuh Yesus Kristus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, mengapa Yesus Kristus harus berkorban? Jawabannya, sebab kondisi kita ada di dalam dosa. Tuhan Yesus menegaskan dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai yang ke-23 demikian, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam hati manusia. Iri hati, kesombongan, keserakahan, kecemaran menjadi penyebab tindakan dosa. Oleh sebab itu, tidak ada jalan kelepasan dari dosa melalui upaya sendiri. Rasul Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin di antara ibu bapak saudara ada yang mengingat cuplikan film Tuhan Yesus. Ada bagian dalam film itu yang mengisahkan ada kerumunan banyak orang yang menuntut penyaliban Yesus dan berkata dengan lantang, "Salibkan dia, salibkan dia." Sementara ada seorang pelukis yang bernama Rembrandt. Dia melukis dirinya seolah-olah ada di tengah-tengah kerumunan orang yang berteriak keras, "Salibkan dia." Rembrandt menyadari bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Rembrandt menyadari bahwa jikalau dia hidup pada zaman itu, mungkin dia ada di barisan orang-orang yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Jikalau Rembrandt menyadari bahwa dirinya adalah pendosa, bagaimana dengan Anda? Apakah juga meyakini bahwa diri saudara adalah seorang pendosa dan saudara membutuhkan keselamatan pengampunan dosa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus? Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hari ini saya mengundang saudara saat ini,
jika saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa saudara adalah juga orang berdosa dan memerlukan juru selamat. Jika di antara ibu bapak saudara pendengar tergerak hatinya untuk berdoa dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara, mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saya seorang berdosa. Saya terpisah dari Engkau. Sebab itu saya layak dihukum karena dosa-dosa saya. Namun saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati sebagai pengorbanan untuk menebus dosa saya dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali dari kematian. Sekarang sampai selama-lamanya saya mengundang Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat atas kehidupan saya. Hidup saya adalah milik-Mu. Ampunilah saya akan dosa saya dan bimbinglah saya setiap hari dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi pengingat bahwa siapapun saudara memerlukan juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.